Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, saya Nur Alfi Fauzia dari kelas 12 TKJ 2 dari SMK Negeri 1 Adi Berna. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan seputar materi Docker nih teman-teman. Apa sih Docker? Apa aja sih komponen-komponennya? Bagaimana sih cara kerjanya, cara instalasinya, dan perintah-perintah penting yang ada di Docker? Yuk simak video ini dengan baik ya. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dan arsitektur Docker. Docker merupakan sebuah platform atau ekosistem yang apabila digambarkan lebih detail seperti Docker Client, Machine, Hub, Compose, Image, dan Server. Sedangkan Docker Container merupakan suatu paket software yang isinya adalah semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Image Docker merupakan komponen yang memiliki konfigurasi dan instruksi untuk memulai dan menghentikan kontainer. Kontainer inilah yang mencegah user dari masalah kompatibilitas yang mungkin terjadi ketika menjalankan aplikasi pada berbagai sistem yang berbeda. Kontainer inilah yang dapat membuat software berjalan dengan cara yang sama pada berbagai macam environment. Setiap image dijalankan oleh user, maka kontainer baru juga akan otomatis dibuat agar software tidak mengalami kendala. Docker API atau Command Line Interface yang biasa disebut CLI membantu pengelolaan kontainer menjadi lebih mudah. Poin yang kedua yaitu tentang arsitektur Docker. Docker menggunakan arsitektur client-server. Docker Client menerima perintah dan mengirimkannya ke Docker Daemon untuk menjalankan perintah tersebut seperti building, running, dan distributing Docker container. Docker Client dan Daemon dapat berjalan pada sistem yang sama, atau Anda dapat menyambungkan Docker Client ke remote Docker Daemon. Docker Client dan Daemon berkomunikasi menggunakan REST API melalui soket UNIX atau Network Interface. Docker Client lainnya adalah Docker Compose yang memungkinkan bekerja dengan aplikasi yang terdiri atas kumpulan kontainer. Nah, sekumpulan kontainer ini yaitu ada Docker Daemon, ada Docker Client, ada Docker Desktop, ada Docker Registry, dan ada Docker Object. Yang pertama yaitu Docker Daemon. Docker Daemon atau Docker D mendengarkan Docker API request dan mengelola objek Docker seperti image, container, jaringan, dan volume. Sebuah Docker Daemon juga dapat berkomunikasi dengan daemon lain untuk mengelola layanan Docker. Yang ketiga yaitu Docker Desktop. Docker Desktop adalah aplikasi Docker yang dipakai oleh Mac, Windows, atau Linux environment yang memungkinkan untuk membangun dan mendaki aplikasi dan layanan mikro yang terkontainerisasi. Docker Desktop mencangkup Docker Daemon atau Docker D, Docker Client atau Docker, Docker Compose, Docker Containers, Kubernetes, dan Credential Helper. Keempat yaitu Docker Registry. Docker Registry adalah tempat untuk menyimpan Docker image. Dengan menggunakan Docker Registry, kita bisa menyimpan image yang kita buat dan bisa digunakan di Docker Daemon dimanapun selama kita terkoneksi ke Docker Registry. Saat menggunakan perintah Docker pull atau Docker run, Docker melakukan pull image yang dibutuhkan dari registry yang dikonfigurasikan. Saat menggunakan perintah Docker push, Docker melakukan push image ke registry yang telah dikonfigurasi. Berikut contoh-contoh Docker registry. Yang pertama ada Docker Hub Default, DigitalOcean Container Registry, Google Cloud Container Registry, Amazon Elastic Container Registry, Azure Container Registry. Dan kelima, Docker Object. Docker Object merupakan komponen-komponen yang terdapat pada Docker. Docker Object dapat meliputi image, container, network, volume, dan objek lainnya. Poin yang ketiga yaitu tentang fungsi-fungsi Docker.
Docker memiliki banyak fungsi untuk berbagai contoh penerapan nih. Di bagian ini, saya akan membahas fungsi Docker dan 3 contoh umum penggunaannya. Yang pertama yaitu mencoba software baru. Dengan Docker, Anda bisa mencoba software baru tanpa harus menginstalnya secara manual. Docker juga berguna kalau Anda memerlukan software yang harus disiapkan secara cepat. Sebagai contoh, proses setup server MySQL bisa memakan waktu lama. Nah, dengan Docker, Anda hanya memerlukan suatu perintah melalui CLI untuk melakukannya. Yang kedua yaitu mempelajari CLI. Meskipun bisa berjalan pada semua jenis perangkat, tadinya Docker dirancang khusus untuk Linux. Jadi, kami menyarankan agar Anda mengkonfigurasinya pada sistem yang berbasis Linux. Dengan begitu, Anda pun bisa mempelajari administrasi sistem, command line interface, dan scripting lebih lanjut secara lebih baik. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko insiden. Apabila terjadi kegagalan hardware, user bisa segera mengembalikan perubahan apapun yang dibuat kalau tersedia image Docker. User hanya perlu mengimpor backup image ke perangkat baru, lalu Docker akan membereskan sisanya. Backup image Docker juga berguna saat developer ingin melakukan rollback ke versi lama software tertentu karena adanya bug atau masalah kompatibilitas. Poin yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang tahap instalasi Docker. Langkah-langkah pertama yaitu unduh Docker dan kunjungi situs resmi Docker. Download versi Docker yang sesuai untuk sistem operasi Anda seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Yang kedua, install Docker Engine. Ikuti panduan instalasi yang sesuai dengan sistem operasi server Anda. Ini mungkin melibatkan mengunduh paket instalasi dan menjalankan perintah instalasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai, buka terminal dan jalankan perintah Docker version untuk memastikan Docker telah terinstall dengan benar. Verifikasi. Untuk memverifikasi instalasi Docker Engine, jalankan perintah berikut untuk menjalankan kontainer Hello World dengan perintah docker run hello world. Dalam contoh ini, Anda akan menjalankan kontainer Hello World yang akan memeriksa instalasi Docker Engine Anda dan memberikan pesan sederhana sebagai bukti bahwa Docker Engine berfungsi dengan baik. Poin yang kelima yaitu objek Docker. Yang pertama ada Docker Image. Docker Image adalah read-only template yang berisi instruksi untuk membuat Docker container. Image dapat dibuat sendiri menggunakan Docker file atau mengambil milik orang lain di Docker Hub atau bahkan memodifikasinya. Di dalam Docker Image berisi aplikasi dan dependensi. Sebelum menjalankan aplikasi di Docker, pastikan terlebih dahulu memiliki Docker Image aplikasi tersebut. Berikut beberapa perintah pada Docker Image. Bisa dilihat pada layar yang tertera. Yang kedua ada Docker Container. Docker Container adalah instance image yang dijalankan. Kontainer berisi aplikasi dan dependensinya, di mana setiap kontainer terisolasi dengan host maupun kontainer lainnya. Kontainer dapat berjalan pada berbagai environment meskipun memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu infrastruktur dan konfigurasinya. Anda dapat membuat, menjalankan, menghentikan, memindahkan, atau menghapus kontainer menggunakan Docker API atau CLI. Selain itu, juga dapat menyambungkan kontainer ke A1 atau beberapa jaringan, melampirkan penyimpanan ke kontainer tersebut. Docker Container mempermudah dalam mengelola dan menjalankan aplikasi lintas environment tanpa harus mengkhawatirkan masalah konfigurasi dan dependensinya. Contoh-contoh perintah Docker Container ada di layar yang tertera. Yang ketiga yaitu Docker Volume. Docker Volume
tidak menyimpan state atau data apapun di dalam kontainer, sehingga apabila kontainer mati, kemudian dinyalakan lagi, maka state akan kembali seperti semula. Semua perubahan tidak tersimpan, berbeda dengan virtual mesin yang menyimpan data dan state. Untuk mengatasi hal tersebut, Docker memiliki fungsi volume untuk menyimpan perubahan data pada komputer hostnya, sehingga ketika kontainer mati atau dihapus, data tetap akan tersimpan di komputer host dan dapat digunakan kembali oleh kontainer yang sama atau berbeda. Langkah-langkahnya bisa dilihat di layar. Yang keempat, yaitu ada Dockerfile. Dockerfile adalah sebuah file teks yang berisi serangkaian instruksi untuk membangun sebuah image Docker. Dockerfile digunakan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah image Docker harus dibuat, konfigurasi kontainer, dan apa yang harus terdapat di dalam kontainer tersebut. Ketika Dockerfile dieksekusi dengan perintah docker build, Docker Engine akan membaca instruksi-instruksi dalam Dockerfile dan membangun image Docker yang sesuai. Yang kelima ada Docker Compose. Docker Compose merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi-container menggunakan file konfigurasi YAML. Dengan Docker Compose, kita dapat menentukan Docker image untuk setiap Docker container, mengatur konfigurasi jaringan, menentukan volume yang dibutuhkan, dan konfigurasi lainnya. Docker Compose berjalan di semua lingkungan, provision, staging, development, kemudian serta CI workflow. Docker Compose juga memiliki perintah untuk mengelola secara siklus hidup aplikasi, yaitu ada start, stop, dan rebuild service, melihat status layanan yang sedang berjalan, streamlog output dari layanan yang sedang berjalan, dan menjalankan perintah satu kali dalam sebuah layanan. Poin yang keenam yaitu perintah dasar Docker. Yang pertama ada Docker version, yaitu untuk menampilkan versi Docker yang terinstal. Kedua, Docker pull (image) untuk mengunduh image dari Docker Hub atau registry lainnya. Contohnya yaitu Docker pull Ubuntu. Ketiga, Docker build minte (tag dan directory), yaitu untuk membangun image dari Dockerfile yang terletak di directory yang ditentukan. Contohnya, Docker build minte my app. Yang keempat yaitu Docker run (option) image command, yaitu menjalankan sebuah kontainer baru dari image yang ditentukan. Contohnya yaitu Docker run minte 80.280 min untuk menjalankan min di latar belakang dan meletakkan port 80. Yang kelima, Docker PS. Docker PS yaitu untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan. Docker PS min A yaitu untuk menampilkan daftar semua kontainer termasuk yang sudah berhenti. Kemudian Docker Stop dengan disertakan kontainer ID-nya, yaitu untuk menghentikan kontainer yang sedang berjalan. Docker Start untuk memulai kontainer yang sebelumnya dihentikan. Docker Restart yaitu untuk mengulang restart kontainer yang sedang berjalan atau berhenti. Docker RM (container ID) untuk menghapus kontainer yang sudah berhenti. Docker RMI (image ID) yaitu untuk menghapus image dari sistem. Docker Logs (container ID) untuk menampilkan log output dari kontainer. Docker Network LS yaitu untuk menampilkan daftar jaringan Docker. Sedangkan Docker Volume LS yaitu untuk menampilkan daftar volume Docker. Poin terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dari hasil materi yang telah saya rangkum dan pelajari dari beberapa sumber, saya dapat menarik sebuah kesimpulan.
Docker telah mengubah paradigma penerapan aplikasi dalam lingkungan komputasi modern, menghadirkan portabilitas, efisiensi sumber daya, dan skalabilitas yang mengubah cara kita mengelola aplikasi. Pendekatan ini telah mengubah cara kita melihat siklus pengembangan perangkat lunak, memberikan konsistensi yang tak tertandingi di setiap tahap dari konsepsi hingga produksi. Dengan Docker, kompleksitas pemeliharaan dan penerapan aplikasi dapat disederhanakan, mengurangi ketergantungan pada pengetahuan domain spesifik yang mungkin dibutuhkan sebelumnya. Docker saat ini telah merevolusi cara pengembangan perangkat lunak modern yang dilakukan, menghadirkan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pengembang. Dengan menyederhanakan infrastruktur host melalui abstraksi sistem operasi, Docker memungkinkan pengembang untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien daripada sebelumnya. Sekian pemaparan materi Docker dari kita. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian, dan jika ada saran atau pertanyaan atau tanggapan bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya Nurtanti Fauzia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.